Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Tardeli dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin kita capai dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga merupakan tugas pokok dalam manajemen. Perencanaan biasanya dibutuhkan karena kebutuhan organisasi lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Dalam melakukan perencanaan, ada dua aspek penting, yaitu satu adalah tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah hasil yang diinginkan atau target. Yang kedua adalah rencana. Apa itu rencana? Rencana adalah dokumen yang menentukan kerangka bagaimana tujuan tersebut akan tercapai. Adapun tahap-tahap menyusun sebuah perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana. Dan yang kelima, mempertahankan sebuah pengendalian rencana. Proses perencanaan terdiri dari 7 proses sebagai berikut. Pertama, mengembangkan visi yang jelas. Visi menggambarkan keadaan yang ingin kita capai di masa depan. Kedua, merumuskan misi ke dalam suatu pernyataan, yaitu pemahaman yang jelas akan membantu manajer memilih strategi dalam rangka pencapaian organisasi. Ketiga, prakira perkembangan organisasi, yaitu setiap prakira perkembangan usaha haruslah berdasarkan pada asumsi ilmiah. Keempat, analisa persaingan. Ketika menghadapi persaingan yang cukup serius, maka manajer harus mempunyai beberapa analis demi mempertahankan organisasi tersebut. Kelima, penetapan sasaran dan tujuan. Setiap manajer harus mempersiapkan agenda kegiatan sehingga kemungkinan meraih tujuan yang lebih besar. Keenam, pengembangan rencana kegiatan. Untuk meraih sasaran dan tujuan organisasi, maka harus membuat rencana jangka panjang yang selanjutnya dikembangkan menjadi rencana taktis. Terakhir adalah pengarahan sumber daya. Sumber daya organisasi tersebut pada pokoknya berupa dana atau modal, sumber daya manusia, teknologi, dan organisasi ataupun kelembagaan. Adapun beberapa jenis perencanaan antara lain: pertama, perencanaan menurut fungsinya. 1. Strategi merupakan memformulasikan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, taktis operasional, yaitu berfokus pada operasional setiap unit aktivitas perusahaan sehari-hari. Kedua, menurut ruang lingkup. Pertama, perencanaan nasional yang mencakup seluruh wilayah sebuah negara. Kedua, perencanaan regional, yaitu yang mencakup beberapa daerah berdasarkan pembagian wilayah. Ketiga, perencanaan menurut jangka waktunya. Pertama, jangka pendek, yaitu meliputi jangka waktu hingga 1 atau 2 tahun dengan melibatkan berbagai kegiatan. Kedua, jangka menengah, dibuat dalam sebuah dokumen yang berisi satu bagian untuk mencapai perencanaan jangka panjang. Ketiga adalah jangka panjang, yaitu sebuah program, sasaran, dan tindakan yang disarankan yang meliputi jangka waktu minimal 5 tahun. 4. Perencanaan menurut objeknya. Yang pertama adalah fisik atau sarana dan prasarana. Kedua adalah non-fisik, yaitu kegiatan untuk mencapai tujuan. Kelima, perencanaan tetap adalah perencanaan yang digunakan untuk kegiatan terjadi yang berulang-ulang secara terus-menerus. Yang keenam adalah perencanaan maksud tertentu, yaitu digunakan saat organisasi menghadapi perubahan kontingensi dan pengembangan produk. Pengambil keputusan adalah salah satu proses manajemen terpenting dalam suatu organisasi. Setiap pelaksanaan fungsi manajemen tidak lepas keputusan yang diambil para manajer. Pembuat keputusan dapat diartikan kunci dalam setiap kegiatan manajerial. Lain adalah
pemilihan satu di antara sekian banyak alternatif yang tersedia. Keputusan menurut para ahli, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat pengambil keputusan adalah memilih beberapa alternatif atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu baik secara individu maupun kelompok. Proses pembuatan keputusan. 1. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah. Setiap keputusan diawali dengan masalah, yaitu perbedaan antara koordinasi yang ada yang diinginkan. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. Selain manajer mengidentifikasi masalah, seorang manajer harus mengidentifikasi kriteria keputusan yang penting atau relevan untuk memecahkan masalah. Mempertimbangkan kriteria yang tidak relevan tidak sama arti pentingnya. Pembuatan keputusan harus memberi bobot pada masing-masing kriteria agar dapat memberikan prioritas yang tepat dalam membuat keputusan. 4. Mengembangkan alternatif dalam proses pembuatan keputusan. Mengharuskan pembuatan keputusan menyusun daftar alternatif yang ada yang dapat memecahkan masalah. Ini merupakan langkah di mana pembuatan keputusan harus kreatif. 5. Membandingkan dan mengevaluasi semua alternatif pemecahan. Dalam mengambil keputusan, harus membandingkan mana pilihan yang terbaik dari setiap keputusan yang diambil. Nilai resikonya. Setiap keputusan yang diambil pasti memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam meminimalisir resiko yang akan terjadi. Memilih alternatif terbaik. Jika langkah-langkah di atas sudah terlaksana, maka disinilah keputusan itu ditentukan mana yang terbaik. 8. Mengimplementasikan keputusan. Setelah keputusan itu ditentukan, maka keputusan itu diterapkan atau diimplementasikan sesuai dengan keputusan yang diambil. 9. Mengevaluasi hasil-hasil keputusan setelah diterapkan. Hasil keputusan perlu dievaluasi agar bisa diketahui dari keputusan tersebut. Pembuatan keputusan juga dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan tidak hanya dilakukan oleh manajer atas saja, akan tetapi para manajer menengah dan lini pertama. Manajer akan membuat tipe-tipe keputusan yang berbeda sesuai perbedaan, baik perbedaan kondisi maupun perbedaan situasi yang ada. Dalam pengambilan keputusan, para manajer atau yang bertanggung jawab atas keputusan harus mengetahui dan memahami proses-proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, harus mengetahui kunci pokok keberhasilan atau implementasi keputusan. Jadi, seorang manajer saat menentukan atau mengambil keputusan harus mengetahui gagasan pokok keberhasilan dalam pelaksanaan keputusan. Kunci sukses pengambilan keputusan tersebut adalah yang pertama, komitmen. Komitmen terhadap keputusan yang telah diambil. Yang kedua, penyampaian hasil keputusan berupa pengumuman. Yang ketiga, jumlah dan kualitas personalia yang akan melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, fasilitas yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, waktu pelaksanaan keputusan. Dan yang keenam, pertanggungjawaban pelaksanaan keputusan tersebut. Beberapa tindakan-tindakan jika pengambilan keputusan gagal dilaksanakan. Yang pertama, menyadari. Sifat menyadari kegagalan adalah tindakan penting untuk segera mengambil langkah perbaikan. Yang kedua, melangkah mundur. Apabila pengambilan keputusan mengalami hambatan, kita dapat berhenti untuk menganalisis di titik mana terdapat kesalahan. Ini disebut melangkah mundur untuk melihat kesalahan, dan ini lebih baik daripada terus melangkah. Yang ketiga, mengganti. Ini dilakukan apabila personali yang ditunjuk tidak cakap untuk melaksanakan tugas yang diberikan sehingga perlu untuk diganti. Yang keempat, mengubah. Jika sudah diputuskan, tentu tidaklah mudah untuk mengubah personil. Namun, jika menghadapi kendala,
kita dapat memodifikasi keadaan dengan penambahan, pengurangan, dan perbaikan dari rencana yang telah ditentukan atau disusun. Jika tindakan-tindakan tersebut masih belum mampu untuk mengambil keputusan, jalan terbaik adalah melakukan konsultasi. Adapun kesulitan dalam mengambil keputusan yaitu 1. Kurangnya informasi dan data yang kita perlukan. 2. Kesulitan menggunakan tolak ukur. 3. Munculnya tujuan ganda. Dan 4. Adanya lebih dari satu orang yang berwenang mengambil keputusan tersebut. Teknik-teknik pembuatan keputusan kelompok. 1. Teknik curah pendapat temu muka. 2. Teknik kelompok nominal. 3. Teknik Delphi, dan terakhir teknik curah pendapat elektronik. Kesimpulan dari materi ini yaitu 1. Perencanaan dan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak bisa dipisahkan. 2. Pengawasan dilakukan untuk mengontrol perencanaan yang telah ditentukan. Pengklasifikasi perencanaannya dibagi menurut fungsinya, yaitu 1. Ruang lingkup kewilayahan, 2. Jangka waktu, 3. Menurut objeknya, 4. Perencanaan tetap, dan terakhir perencanaan dengan maksud tertentu. Dalam setiap perencanaan ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terkadang mempunyai beberapa kesulitan seperti kurangnya informasi dan data, kesulitan tolak ukur, tujuan ganda, pengambilan keputusan yang lebih dilakukan oleh satu orang. Teknik pembuatan keputusan kelompok, curah pendapat temu muka, kelompok nominal, Delphi, dan curah pendapat elektronik. Cukup sekian persembahan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan dalam bertutur kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.